teman-teman semua. Siap. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Ya, kembali lagi bertemu sama Bapak ya pada siang hari yang cukup panas ini. Nah, tapi ada hal sudah didinginkan oleh ruangan ber-AC ya. Jadi cuaca tidak terlalu panas. Nah, hari ini kita akan belajar. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Mengenal peta, Bapak. Oh, pintar sekali. Siapa namanya? Aisyah. Oh, Aisyah. Apa peta, Pak? Oke, teman-teman sudah mulai teman-teman. Ada anak-anak sudah mulai bertanya semua ya. Nah, jadi tapi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, alangkah baiknya kita pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, mungkin perwakilan dari kelas bisa pimpin doa. Silakan pada adik-adik pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah ini kemarin kita sudah belajar IPS ya tentang mengenal planet bumi. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang apa saja bagaimana bumi itu dipetakan. Nah, jadi bumi itu dipetakan dalam bentuk peta. Ya, peta. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu, ada yang tahu nggak peta itu apa? Awalnya Dora apa? Nah, ya itu apa seperti di kartun Dora ya. Nah, siapa lagi? Oke, tidak tahu ya. Nah, tahu. Bapak mau tanya nih, kalian pada tinggal di mana? Di rumah. Oke, di rumah. Terus kalian tahu nggak apa nama dari tempat kalian berada itu? Alamatnya. Ya, seperti alamatnya atau nama lokasinya gitu. Indonesia. Dan ya, desa Monjong, Lombok Barat, Trongawa. Nah, itu nama lokasinya. Terus kalian ada yang tahu nggak? Kalian tinggal di provinsi mana? NTB. Oh, iya benar sekali. Kayaknya Sumbawa. Hah? Kamu Sumbawa? Bukan. Oke. Nah, jadi kita itu tinggal di Pulau Lombok. Ya, pada tempat kita berada sekarang ini itu diberi nama Seganteng. Tuh. Jadi setiap wilayah itu ada namanya masing-masing. Jadi setiap tempat ada namanya. Sebelum kita lanjut ya pembelajaran yang lebih dalam lagi, Bapak akan perlihatkan ada di semua video. Nah, jadi ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sambilan kita juga akan bernyanyi bersama-sama. Peta itu gambar bentuk muka bumi. Dalam bidang datar kita lihat bumi. Tiga jenisnya di antaranya peta datar, peta timur dan digital. Itu komponen peta, sebutkan bersama. Judul simbol insert skala legenda. Nah, sekarang apanya ada semua nyanyi bersama ya. Kita lihat bumi, tiga jenisnya di antaranya peta datar, peta timur dan digital. Lima komponen sebutkan bersama, judul simbol insert skala legenda. Nah, selanjutnya kita akan mulai materi bersama
ketemu lagi bareng Pipo dan Lula. Pipo, kemarin aku nonton cerita petualangan mencari harta karun loh. Seru deh. Aku juga pernah nonton petualangan mencari harta karun. Seru ya. Mereka bisa menemukan tempat harta itu meskipun tersembunyi pakai gambar. Apa ya namanya? Itu namanya peta. Peta adalah gambaran mengenai seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dibuat menggunakan perbandingan skala tertentu pada sebuah bidang datar berupa kertas. Ternyata, peta sudah mulai dibuat oleh penjelajah Arab bernama Idrisi pada abad ke-7 Masehi, yang dibuat pada permukaan tablet perak. Pada abad ke-15 Masehi, peta dikembangkan oleh Gerardus Mercator. Namun, pada saat itu, peta hanya menggambarkan tempat-tempat tertentu seperti pelabuhan, benteng, dan tempat berbahaya. Lalu gimana dengan peta zaman sekarang? Peta mulai menggambarkan setiap ketampakan alam seperti dataran rendah, dataran tinggi, sungai, gunung, danau, laut, dan sebagainya. Menarik bukan? Iya, menarik banget. Jadi ternyata peta bukan cuma buat mencari harta karun ya? Benar banget. Fungsi peta secara umum ada macam-macam. Menunjukkan lokasi suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi, mengetahui jarak suatu tempat, dan menunjukkan potensi kekayaan alam. Berdasarkan jenisnya, peta dikelompokkan menjadi dua. Ada peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi sesungguhnya. Misalnya, peta dunia, peta Indonesia, dan peta Provinsi Banten. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan salah satu atau beberapa aspek dari kenampakan permukaan bumi secara spesifik. Misalnya, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta kepadatan penduduk. Dan berdasarkan ukuran, peta dapat dikelompokkan berdasarkan skala. Ada peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1:5000 sampai skala 1:250.000. Namun dengan skala seperti ini, gambar akan terlihat kurang jelas. Ada peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 sampai skala 1:500.000. Dan ada peta skala kecil, yaitu peta dengan skala besar dari 1:500.000 yang merupakan peta yang paling jelas untuk kita lihat. Berikut ini adalah unsur-unsur peta. Judul peta untuk menjelaskan gambaran umum dari isi suatu peta. Garis tepi untuk menggambarkan batas-batas dan letak garis astronomis pada peta, seperti garis bujur dan garis lintang. Legenda untuk menjelaskan pengertian dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sesungguhnya. Ada skala angka, contohnya skala 1:250.000, yang berarti 1 cm di peta menggambarkan 250.000 cm di bumi. Dan ada juga skala garis. Lalu, apakah ada arti-arti warna pada peta? Tata warna adalah untuk membedakan keadaan alam antara satu tempat dengan tempat yang lainnya.
Hijau digunakan untuk menggambarkan dataran rendah, sedangkan biru digunakan untuk menggambarkan perairan, seperti biru tua untuk perairan dalam, biru muda untuk perairan dangkal. Lalu, warna kuning digunakan untuk menggambarkan dataran tinggi, dan coklat digunakan untuk menggambarkan pegunungan. Oh, berarti warna pun mempunyai arti ya dalam mempelajari peta. Benar, semua unsur pada peta mempunyai arti. Selain itu, akan kita temui juga arah mata angin yang berfungsi untuk mengetahui arah. Indeks untuk membantu kita mencari sesuatu yang ingin diketahui. Dan tahun peta untuk menunjukkan waktu pembuatan peta tersebut. Sekarang aku semakin mengerti. Jadi ternyata jarak sebenarnya itu berbeda ya dengan menggunakan skala. Namun dengan mengetahui skala pada peta, kita dapat menghitung berapa jarak antar tempat yang sebenarnya. Pipo, bisakah kamu mengajari aku bagaimana mengukur jarak di peta? Ayo aku ajarkan. Mengukur jarak dua tempat pada peta dapat dilakukan melalui dua cara berikut ini. Menggunakan penggaris apabila kedua tempat tersebut berada pada posisi lurus atau tidak berliku-liku. Menggunakan benang untuk mengetahui panjang jalan raya, sungai, atau pantai yang berliku-liku. Benang diletakkan berdasarkan lekukan pada peta. Lalu benang tersebut diukur dengan penggaris. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui jarak atau panjang suatu tempat. Jadi peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang digambarkan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu. Iya, dan jangan lupa bentuk skala peta ada 3 macam: skala angka, skala garis, dan skala verbal. Dan legenda adalah kumpulan keterangan berupa simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan dalam peta. Wah, ternyata belajar peta banyak gunanya ya teman-teman. Tidak hanya untuk mencari harta karun seperti yang aku pikirkan tadi. Peta juga bisa kita pakai waktu kita sedang berpergian. Selain supaya tidak nyasar, kita dapat meluaskan wawasan kita dengan melihat keadaan daerah-daerah lainnya melalui peta. Nah, tadi kan anak-anak sudah lihat semua kan peta itu apa, unsurnya apa saja, dan skalanya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kembali ya kayak poin-poin yang kita lihat tadi. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin perwakilan salah satu apa yang bisa kalian, pelajaran apa yang kalian petik dari video yang kalian lihat bersama tadi. Mungkin salah satunya dari sini dari Aisyah. Peta itu isinya itu untuk menunjukkan arah. Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi di dalam kertas datar. Itu biasanya ditulis atau diskalakan. Ada skalanya, Bapak. Oke, jadi ada 2 ya poinnya, tunjuk arah sama wilayah yang diskalakan. Nah, itu mungkin ada lagi. Oke, ada. Nah, ini Bapak akan perjelas lagi sedikit ya terkait dengan peta. Nah, jadi peta itu adalah suatu wilayah yang di mana wilayah tersebut dia dituangkan dalam bentuk bisa digambarkan di dalam kertas atau juga bisa dibuat dalam model 3D atau digital.
Nah, seperti yang sering teman ada lihat ya, misalnya ada gambar seperti yang ini nih, apa nih, kota Mataram. Nah, jadi wilayah kota Mataram ini, yang wilayah kota Mataram luas seperti ini tuh sudah dibuat bagian-bagiannya dijadikan satu seperti itu. Nah, misal ada ada Ampenan, ada Cakra, Mataram, dan banyak tempat lainnya. Nah, terus ada beberapa jenis peta ya. Pertama tadi ada namanya peta umum, ya, khusus, ada peta umum dan ada peta khusus. Nah, yang bedanya di sini, jadi peta umum ini adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi. Nah, baik fenomena alam ataupun budaya. Nah, jadi di sini kita ambil poinnya saja, permukaan bumi. Nah, sedangkan kalau peta khusus itu peta yang menampilkan informasi dengan tema tertentu. Nah, seperti ada peta geologi, ada peta kepadatan penduduk, peta curah hujan, peta sebaran flora dan fauna, dan lainnya. Nah, jadi seperti ini ya kalau peta khusus itu. Nah, kita buka peta cuaca saja. Nah, jadi di sini akan dilihatkan bagaimana curah hujan di suatu wilayah dan juga prediksinya seperti apa. Konfirmasi. Nah, jadi sekarang ini kan jam 4. Nah, jadi Anda bisa lihat ini peta khususnya seperti apa, peta hujan. Jadi ada beberapa wilayah tertentu yang dimana kalau warnanya dikasih indikator warna seperti ini, nah dia mewarnai di peta itu akan ikut bahwa di sana sedang terjadi hujan, sedang mendung. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa jenis peta tadi ya. Pertama dari peta datar, peta timbul, dan juga peta digital. Nah, yang membedakan di situ peta data. Nah, jadi peta data itu adalah peta yang dia gambarkan dalam bentuk kertas. Ini mana ada? Nah, atau biasanya kalau kalian tahu kan buku atlas, ya pernah lihat kan atlas bumi seperti apa? Nah, jadi seperti itulah apa tadi? Peta data. Dia benar-benar permukaan apa nih? Bentuknya data saja gitu. Biasanya dipetakan dalam kertas. Nah, terus lanjut ada namanya peta timbul. Nah, kalau peta timbul ini seperti kita sering lihat di museum ya. Kalau anak-anak sudah pernah datang ke museum NTB, nah itu ada digambarkan bagaimana peta Pulau Lombok dan Sumbawa dipetakan dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita bisa pegang langsung untuk bisa rasakan, oh ini ternyata permukaannya gunung, ini wilayah gunung, ini yang biru-biru ini air, bisa langsung dirasakan. Nah, kemudian terakhir peta digital. Nah, jadi kalau peta digital itu kali ini sudah kertas ya. Nah, peta yang sudah dibuat dalam bentuk digital atau yang seperti ada di sini lihat itu ya, kalau kan karena sekarang pada sering main HP, kalian ada sering main HP lah gitu ya, dikasih sama orang tuanya. Nah, pasti lah pernah anak-anak lihat kan seperti ini. Ini namanya Google Maps. Nah, jadi seperti inilah peta digital. Jadi semua informasi suatu wilayah itu bisa kita masukkan ke dalam platform Google Maps ini. Nah, jadi seperti itu. Dan juga bisa diakses secara semua orang bisa akses. Nah, terus oke, mungkin cukup itu ya. Nah, jawab pertanyaan kembali. Apa tadi jenis peta itu apa saja? Alifah. Jenis peta dari bentuknya Ya. ada peta datar, Ya. peta timbul atau dimensi, dan peta digital. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kepada tugas ya. Ya, mungkin bisa ini bapaknya tugasnya kelompok. Bapak berikan LKPD ya. Ya, mungkin bisa dibuat satu kelompok 3 orang. Ini kan dari pas ini bagi. Ini bisa diambil dulu. Langsung ya ke belakang. Nah, kalian bakal mengidentifikasi komponen-komponen peta. Nah, jadi di sana sudah ada tuh
Nah, sudah ada di apa namanya? Di bagian di bawah bagian lembaran itu. Jadi kalian tinggal tulis saja judul petanya apa. Nah, kalau untuk insert ini apa kasih jawaban aja sedikit. Nah, jadi insert itu dia seperti ini. Jadi ada yang bagian kotak kecil kayak gini. Nah, jadi insert itu artinya posisi wilayah letak suatu wilayah atau pulau ini dalam suatu negara. Itu negara yang cakupannya luas. Misalnya ini Pulau Sulawesi. Nah, dia berada di tiga apa kan Sulawesi itu bagian dari negara Indonesia. Nah, apa namanya? Insertnya itu apa namanya? Kalau insertnya ini disebut ini jadi insert yang ini dia akan menunjukkan posisi Pulau Sulawesi itu berada, apakah dia berada di tengah kah atau di kiri kah, di kanan. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini Bapak ada kasih jawabannya, ini itu insert. Oke, simbol pada peta. Nah, di sana ada kalian perhatikan gambar simbol peta pada kotak sebelah kiri, pasangkan nanti simbol peta-peta pada sebelah kanan. Nah, jadi di sini kalian tinggal pasangkan saja karena nanti ada teman-teman bahas simbol-simbol peta sedikit. Ya mungkin itu aja, dua itu aja. Ya. Ini Bapak tunggu sekitar 5 menit. Tadi apa nih kalau ada yang bingung bisa ditanyakan Pak Guru ya, Pak bakal berdiri satu-satu. Gambarnya? Oh iya. Ini warna ada warna. Jadi Yang beda Pak, itu ada warnanya juga. Bukan bedanya sama. mungkin ada yang serba baru. Sampai simbol pada peta sampai sini saja. Nah, kalau yang ini jangan dikerjakan. Oh iya Pak Guru. Ya, itu nanti apa kalau kasih kalian untuk PR-nya. Ya, kita kerjakan yang dua ini dulu. Ya Pak Guru, siap. Oke, sudah selesai. Nah, sudah ya. Oh iya, mungkin apa bisa maju perwakilan salah satu dari kelompoknya ya untuk menjawab pertanyaan. Yang mana Pak? Yang kayak ini. Yang mana? Ini saya ya. Nah ya, yang ini ada. Ayo Pak, Ya kasih dah. yang pertama segitiga ini gunung berapi, tapi nggak ada apinya tadi Pak. Ya itu kan simbol. Tapi nggak ada apinya. Dia warna apa segitiganya makanya dikatakan Merah. berapi. Bener itu merah. Oh, Ya, iya. jadi ini yang berwarna ya. Nah, Gunung berapi. betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Nah, betul nggak menurut adik-adik semua? Nah, oke. Terus lanjut. Yang ini logo apa ini? Ini logo apa ini? Nah. Ya di sini bilangnya bajak laut, tapi itu kayak bajak laut Pak. Pelabuhan itu Bapak. Nah, benar apa yang benar? Mana yang kurang benar tapi itu masih kurang tepat ya jawabannya. Jadi ini itu sebenarnya logo pelabuhan. Nah, ini bisa lanjut dulu sampai selesai. Yang ketiga ini bandar udara. Nah, ini bandara. Terus yang keempat ibu kota negara kota. ya, memang simbolnya kekuatan. Terus yang terakhir straight Batas kabupaten. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, lanjut ke kelompok kedua. Perwakilan. Oke, sekarang lanjut dari apa nih kelompoknya Alifah ya, yang akan menjelaskan jawaban dari kelompoknya. Ya. Ya, jadi simbol yang pertama ini ada segitiga, ditarik garis ke simbol gunung berapi. Kemudian simbol yang kedua ada berbentuk jangka, itu simbol dari pelabuhan. Kemudian ada pesawat terbang, simbol bandar udara. Kemudian yang kotak ini adalah ibu kota negara, lalu yang garis titik-titik ini adalah batas. Iya, benar. Benar kemarin benar semua. Benar. Betul. Ya, ya. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada kita.
Pakai Bapak apa ya jawab ke KBD-nya? Uang itu Biu jangan nakal. ya biu ini apa sih? Yang ganggu ya. Oke. Nah, Bapak akan meluruskan kembali ya. Nah, jadi di sini seperti yang anak-anak sudah lihat ya, simbol pada kata itu jawabannya benar semua, tidak ada yang salah. Alhamdulillah. Kita semua. Ya, jadi yang warna segitiga merah ini disebut Gunung Merapi. Tapi ada juga yang kalau gunung aktif itu biasanya dikasih warna gelap. Ya, warna hitam, coklat atau hitam. Karena status gunung itu tidak aktif. Nah, ini itu biasanya sering diperbarui di atlas gitu ya. Sampai bisa kayak Gunung Krakatau. Nah, itu dia gunungnya aktif kan, jadi dikasih warna merah, segitiga merah. Sedangkan Gunung Tambora atau Gunung Rinjani itu dikasih warna coklat atau hitam. Ya. Nah, terus ini tadi ada teman kalian yang bilang ini bajak laut ya. Bajak laut ya. Jadi bajak laut. Ya, jadi ini sebenarnya Gunung Merapi. Gunung Bapak ini tuh kan pelabuhan. Itu gambar jangkar. Ya, gambar jangkar. Ini terlihat pelabuhan. Ya, kalau kita lihat pertanyaan dari telur lebar tuh ada, pasti ada ya. Simbol seperti ini. Ya, benar. Nah, terus lanjutnya bagus pesawat, simbol pesawat. Ini menandakan ada penerbangan di suatu wilayah. Misal kita ke Bandara Internasional Lombok atau kita ke BIN. Nah, itu apa kelihatan di sana kalau di kota itu logonya simbolnya dikasih pesawat. Itu menunjukkan ada bandara udara. Nah, kemudian yang terakhir ini yang keempat itu apa nih? Apa tadi? Itu kota Ibu kota negara. Ya, yang kota ini ibu kota. Jadi dia menunjukkan kota apa namanya? Ya, ibu kota negara sebenarnya. Bisa kayak Indonesia nih, ibu kota masih DKI Jakarta kan? Ya, jadi dalam satu peta negara Indonesia itu hanya ada satu ini. Setiap negara itu hanya ada satu, dia simbol seperti ini. Itu menunjukkan ibu kotanya. Nah, terus kemudian strip-strip ini itu tadi seperti yang Bapak kasih lihat ya batas kabupaten. Jadi seperti yang peta yang Bapak kasih lihat tadi, mana sih kota Mataram? Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat di setiap sisi-sisinya ini ada kota Mataram gitu ya. Ya, Pak. Ya. Nah, mungkin cukup ya. Ya, Bapak. Nah, ini. Nah, nanti Bapak bakal karena bentar lagi kita akan istirahat, Bapak akan kasih kalian tugas individu, jadi kalian dijawab di rumah ya. Pikir lah. Ya. Nah, jadi itu tugasnya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada Pak Guru. Tidak ada Pak Guru. Oke. Mau keluar main Pak. Ya, bentar lagi keluar main ya. Nah, jadi kita sebelum kita tutup, Bapak akan simpulkan pelajaran pada hari ini. Nah, jadi peta itu suatu gambar wilayah yang dibuat dalam bentuk bisa dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi ataupun dalam bentuk digital. Nah, misal nih kalau teman-teman kalau di sekolah kan ada itu kalau di luar sekolah atau mungkin di sana kan teman-teman bisa lihat itu ada peta Mataram. Ya. Nah, ini kan ada bisa lihat itu ada wilayahnya apa saja. Misal wilayah sekolah ini kan wilayah SD 32 Ampenan gitu. Nah, itu ada disebut di Pagutan dibilang di sana. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Nah, terus terkait simbol-simbol ini itu namanya legenda. Yang tadi Bapak lihat kalian agak bingung jawabnya ya. Nah, jadi legenda ini isinya simbol-simbol seperti ada apa kayak wilayah jalan. Ini jalan, terus setiap kecamatan ini kan dibedakan warnanya. Nah, ada sungai juga seperti itu. Ya, sama seperti simbol-simbol pada peta yang kalian kerjakan di KPD tadi. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada Pak. Pulang main Pak. Lapar Pak. Oh iya, udah sebentar lagi berbunyi ya. Ya udah. Mungkin bisa ditutup dulu bukunya, dimasukkan semuanya
dirapikan dulu ya barang-barangnya sebelum kita keluar main. Ya, mungkin bisa ditutup pada siang hari ini. Mungkin Mas ada Abi bisa ditutup pelajaran. Marilah kita sama-sama berdoa sebelum kita istirahat. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah antusias dan berpartisipasi dalam pelajaran pada siang hari ini. Mungkin kalau ada Bapak salah ucap ya atau salah kata tuh Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Ya, kurang lebih mohon maaf. Mungkin kalau sudah sudah dibersihkan, sudah rapikan semua barangnya daripada government ya. Ya, dulu. Ya, Bapak keluar dulu kalau gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, government sudah. Yeay.